Baik, para distributor NASA yang saya cintai dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Bonaventura Ardi Nugroho. Hari ini kita akan diskusi, berbicara mengenai presentasi pertanian. Mungkin Anda semua, ya, ada beberapa distributor NASA yang tinggal di daerah perkebunan, di daerah pertanian, baik itu tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan sebagainya. Nah, ada teknik bagaimana menjelaskan kepada para petani kita, para pekebun kita, ilmu tentang budidaya tanaman secara umum. Nah, baik, malam ini kita akan bicara detailnya, Bapak Ibu. Nah, dasar dalam ilmu budidaya, Bapak Ibu bisa lihat di gambar ini, ya. Sebuah tanaman, apapun tanamannya, ya, entah itu tanaman pangan, tanaman buah, hortikultura, perkebunan, dan sebagainya, prinsipnya ada beberapa hal yang harus dilakukan, yang harus dipenuhi kebutuhannya, agar dalam berbudidaya tanaman ini kita bisa berhasil. Ya, ukurannya berhasil adalah tumbuhannya bisa tumbuh dengan subur secara vegetatif, dan akhirnya secara generatif, artinya panennya juga sangat melimpah, baik dalam jumlah tonase, kemudian juga rasanya, penampilannya, mungkin juga keawetannya, dan kandungan nutrisi apa yang kita panen. Nah, semua itu membutuhkan beberapa parameter yang harus dipenuhi oleh petani, atau beberapa kebutuhan tanaman yang harus dipenuhi supaya tanaman bisa memberikan hasil yang memuaskan. Nah, yang pertama Bapak Ibu, ya, dalam hal menanam, yang pertama kali yang terpenting adalah bicara soal benih atau bibit. Ya, bedanya benih dan bibit. Kalau benih itu bentuknya biji, ya, bentuknya biji. Ya, nanti kita tanam. Nah, ini benih. Tetapi kalau bibit itu sudah dalam bentuk tanaman kecil. Ya, itu bibit. Ya, harus dibedakan. Kalau benih masih dalam bentuk biji, kalau bibit sudah dalam bentuk tanaman tapi masih kecil. Supaya kita berhasil dalam budidaya, benih ini perannya sangat besar. Ketika Anda salah memilih benih, Anda salah memilih bibit, maka hasilnya juga tidak akan optimal. Ya. Contoh, kita mau menanam tanaman durian misalnya. Ya. Nah, tanaman durian yang Anda tanam misalnya dari biji, maka berbuahnya bisa 7 tahun baru berbuah tanaman durian kita. Ya, kenapa? Dari biji. Ya, buahnya lama. Dan kalau kita menanam dari biji, masih ada kemungkinan terjadi perubahan genetika. Bisa tidak sesuai dengan indukannya. Misalnya durian itu durian sangat enak, tapi kita tanam bijinya, nanti begitu 7 tahun berbuah, belum tentu seenak induknya. Jadi kalau dari biji memang bisa terjadi perubahan genetik. Ya. Tetapi kalau Anda ingin tidak berubah secara genetik, maka yang Anda lakukan adalah menanam yang dalam bentuk cangkok, sambung susu misalnya, atau stek, kemudian atau tempel mata. Nah, ada banyak cara, ya. Kalau cara seperti itu tidak akan berubah dari indukannya. Dan berbuahnya lebih cepat. Nah, tapi Bapak Ibu, kalau Anda membeli bibit, misalnya bibit durian misalnya, pastikan indukannya memang indukan yang berbuah lebat. Indukan yang sudah produktif, indukan yang sudah berbuah. Ya, itu yang terpenting. Ya, jadi kalau mau menanam cepat berbuah, usahakan bukan dari biji, tetapi dari cangkok, stek, sambung mata, dan sebagainya tadi, tapi dengan catatan yang disambungkan, ya, atau mata tunasnya berasal dari indukan
durian yang buahnya lebat. Sehingga ketika usia 3 tahun sudah mulai belajar berbuah, tidak harus menunggu 7 tahun. Karena memang indukannya sudah indukan yang produktif. Nah, kalau model seperti ini memang tidak akan jauh berbeda dengan indukannya. Ya. Baik cangkok, sambung susu, tempel mata, bahkan kultur jaringan. Ya, kalau kultur jaringan sama persis dengan indukannya. Cuman kelemahannya kalau kultur jaringan sekali produksi, kita ambil akarnya, entah daunnya, entah batangnya, kita langsung perbanyak bisa ribuan, sama persis dengan indukannya. Kalau kita kebunkan ini berbahaya. Kenapa? Berbahaya kalau kultur jaringan sekali kena penyakit, semua bisa kena penyakit. Karena berasal dari indukan yang sama. Nah, gitu. Tapi kalau dari sambung susu, sambung mata, mungkin induknya bisa berbeda-beda. Sehingga resistensi terhadap penyakit, kemudian kelebatan buahnya itu akan sesuai dengan indukan yang diambil sambungan atau mata tunasnya. Nah itu. Kemudian hati-hati mata tunas atau sambungan ini pastikan dari batang yang produktif, bukan batang air. Ya, kalau batang air biasanya produksinya juga rendah. Nah, misalnya kalau kita bicara durian, batang yang bukan batang air, biasanya pertumbuhannya 4 penjuru mata angin. Ya, yang ke sana ada, ke sini ada, ke samping ada, ke samping kiri ada. Tapi kalau bentuknya ngipas, itu biasanya dari batang air. Ya, sehingga produktivitasnya juga tidak terlalu bagus. Nah, ini yang namanya ilmu pembibitan, ilmu bibit. Ya, termasuk padi. Ketika Anda menanam padi, pastikan padinya dari padi yang indukannya bagus. Varietasnya unggul, bernas. Kalau gabuk, ya tidak akan tumbuh. Kalau setengah gabuk, pasti jelek juga hasilnya. Cabai pun demikian. Maka kalau kita melakukan pembibitan, meskipun Anda beli benih yang unggul, yang sudah amplopan itu dengan merek yang terkenal, jangan serta-merta bahwa itu pasti baik, belum tentu. Caranya ngetes baik sederhana, kadang-kadang cuma direndam pakai air, yang tenggelam yang Anda tanam, yang terapung jangan ditanam. Itu benihnya jelek. Ya, seperti itu. Memilih benih ikan kalau bagi para peternak, itu sederhana caranya. Anda beli benihnya, Anda buat air di ember, Anda putar airnya, kemudian lepaskan benih itu. Kalau benih ikan itu melawan arus, dia sehat. Tapi kalau dia mengikuti arus, benih itu kurang sehat. Nah, misalnya seperti itu. Ini teknik-teknik pemilihan benih, bibit dan sebagainya, Bapak Ibu harus menguasai. Karena keberhasilan sebuah budidaya, benih atau bibit ini sangat menentukan hasil. Ketika Anda salah benih atau salah bibit, ya, bisa jadi ketika Anda tanam selamanya tidak pernah berbuah. Ada yang seperti itu. Kalaupun berbuah, 7 tahun, 8 tahun baru berbuah. Itu pun belum tentu lebat, itu pun belum sesuai indukan. Maka kalau Anda bercocok tanam, baik itu tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan apalagi, pastikan bibitnya adalah bibit yang berkualitas. Pastikan indukannya indukan yang berbuah lebat, pastikan indukannya memang indukan yang layak untuk dibudidayakan. Ya, memang di lapangan ini banyak penjual bibit yang tidak tanggung jawab. Ya, tidak bertanggung jawab. Karena apa? Mereka bilang ini buah ini ternyata keluarnya bukan buah sesuai yang kita harapkan. Ya, katanya ini sambung atau stek, ternyata dari biji. Sehingga kita ditanam 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun kok nggak berbuah-buah. Nggak kecewa, ditebang. Padahal tahun depan mau buah malah ditebang. Gitu. Nah, ini kan investasi waktu, kemudian investasi tanah, karena tanah itu harusnya memproduksi buah-buahan, gara-gara salah benih, Anda tidak sempat menikmati hasilnya, Anda jual tanahnya apalagi, atau Anda tebang tanamannya, ya selesai, buat apa Anda menanam kalau tidak menikmati hasilnya. Yang begitu. Jadi dalam budidaya yang tidak
kalah penting dan sangat vital adalah benih atau bibit yang berkualitas. Itu yang pertama. Kemudian, Bapak Ibu, bicara tanaman bisa tumbuh dengan baik otomatis membutuhkan yang namanya sinar matahari. Karena sinar matahari diperlukan oleh tanaman untuk proses yang namanya fotosintesa. Ya. Fotosintesanya adalah proses kimiawi dalam tubuh tanaman, di dalam daun. Ya, semua nutrisi dirubah menjadi, semua unsur hara dirubah menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi tanaman untuk bertumbuh secara vegetatif ataupun secara generatif menghasilkan buah. Nah, itu manfaat sinar matahari. Maka kalau Anda punya tanaman, ya memang tidak semua butuh matahari full ya. Ada beberapa tanaman, apalagi tanaman-tanaman hias itu ada beberapa jenis yang tidak mau dengan sinar matahari yang full ya. Seperti jemani, itu tidak mau tanaman ini full dengan matahari, hanya sebagian. Anggrek itu juga tidak memerlukan matahari yang full. Tetapi banyak tanaman yang rata-rata pada umumnya sangat membutuhkan sinar matahari. Kalau kekurangan sinar matahari itu akan mempengaruhi rasa. Ya, buahnya jadi kurang manis. Pertumbuhannya juga terganggu. Makanya kalau ada sawah atau tanaman padi, di sebelahnya ada pohon besar menaungi begini, hasilnya juga tidak akan sebagus yang tidak ternaungi oleh tanaman. Bahasa Jawanya kayoman. Nah, kayoman. Jadi kalau tanaman itu kayoman, itu hasilnya juga kurang baik. Ya. Nah, itulah sinar matahari salah satu yang diperlukan untuk berhasilnya sebuah budidaya tanaman. Ya, coba saja kalau Anda percaya silahkan Anda menanam tanaman, taruh di dalam rumah yang gelap, tidak ada sinar mataharinya, saya jamin lama-lama mati itu. Ya. Nah, kalau Anda menanam tanaman, ditaruh di tepi jendela, kemudian Anda buka gordennya, tanaman itu akan bergerak, daun dan batangnya mencari sinar matahari. Kalau tidak percaya silahkan buktikan. Berarti bahwa tanaman itu memang membutuhkan sinar matahari untuk proses fotosintesa. Nah, fotosintesa ini proses kimiawi yang ada dalam tanaman di daun, ya, untuk menghasilkan, merubah unsur hara menjadi nutrisi yang bermanfaat untuk bertumbuh dan berbuah. Itu sinar matahari. Kemudian yang berikutnya adalah, yang ketiga adalah air. Ya, jelas. Air ini semua makhluk hidup membutuhkan air, baik manusia, tanaman maupun binatang. Ya, untuk proses kimia yang ada di dalam tubuh tumbuh-tumbuhan itu membutuhkan yang namanya air. Tanpa air tanaman akan mati. Tanaman apapun akan mati. Ya, maka butuh air. Memang kebutuhan air setiap tanaman beda-beda. Ya, ada tanaman yang direndam dalam air, tanaman air seperti teratai, kangkung, padi, itu tidak masalah. Tetapi kalau misalnya anggrek, ya mati. Ya, butuh air tapi dia tidak mau terendam. Ya, jadi karakter tanaman berbeda-beda, tapi yang pasti membutuhkan air. Ya, ada yang sedikit, ada yang harus banyak, dan sebagainya. Tapi yang pasti tetap membutuhkan air. Kita harus mempelajari tanaman ini butuh air banyak, sedikit, atau menengah. Kita harus pelajari tanaman ini butuhnya apa. Ya. Nah, itu air, Bapak Ibu. Itu kebutuhan pokok makhluk hidup, baik manusia, binatang, maupun tanaman. Ya. Pastikan airnya cukup, Bapak Ibu. Itu yang ketiga. Yang keempat, tanaman itu makhluk hidup, untuk tumbuh dia membutuhkan nutrisi. Kalau tanaman namanya unsur hara. Nah, unsur hara itu terbagi menjadi dua kelompok, yaitu unsur hara mikro atau supaya mudah petani ya dinamakan pupuk ya, pupuk mikro. Tapi yang tepat adalah unsur hara mikro. Kemudian kelompok berikutnya adalah unsur hara makro. Ya, mikro itu kecil, makro itu besar. Artinya kalau pupuk makro atau unsur hara mikro, maaf, itu artinya kecil mikro. Artinya pupuk mikro itu hanya pupuk yang mengandung unsur-unsur hara yang dibutuhkan tanaman, tapi jumlahnya tidak banyak.
maka disebut mikro. Ada puluhan jenis unsur hara mikro. Tetapi dari puluhan jenis itu tadi, ada 6 yang wajib ada. Ada 7 yang wajib ada. Ya, unsur hara mikro ada 7. Ya. 7 itu yang pertama adalah ferum, seng, boron, mangan, kuprum, natrium, dan klor. Nah, ini adalah unsur hara mikro. Dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Sementara unsur hara makro ada nitrogen, ada fosfor, ada kalium, ada kalsium, ada sulfur, dan ada magnesium. Nah, makro artinya besar. Artinya memang dibutuhkan dalam jumlah yang besar. Bahkan makro ini terbagi menjadi 2, makro primer dan makro sekunder. Makro primer itu ada 3, nitrogen, fosfor, kalium. Ya, primer itu memang sudah primer dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, dan yang terbanyak adalah N, P, dan K ini. Ini disebut unsur makro primer. Sedangkan kalsium, sulfur, dan magnesium itu makro tapi sekunder, jumlahnya lebih sedikit. Ya, maka sering orang kita pupuk NPK, itu sebenarnya kasih pupuk makro dan itu pun yang tidak lengkap, hanya N, P, dan K. Nah, unsur hara makro ini ada 6 ini ya. N, P, K, Ca, S, dan Mg. Ini wajib ada. Ya. Nah, 6 unsur makro dan 7 unsur makro ini, jumlahnya ada 13 ini, ya. 7 mikro, 6 makro, 13 unsur hara ini disebut unsur hara esensial. Ya, atau 13 unsur hara yang wajib ada untuk kebutuhan tanaman. Kalau sampai salah satu tidak ada, maka tanaman akan mengalami yang namanya malnutrisi, kekurangan gizi. Nah, kalau tanaman kekurangan gizi, akibatnya pertumbuhannya lama atau kerdil, ya, kemudian mudah terserang penyakit. Yang ketiga, buahnya juga tidak lebat, bahkan sebelum matang sudah pada rontok, ya, sudah pada rontok, baru bunga kadang-kadang sudah rontok, belum sempat mentil sudah rontok, ya. Kemudian tanaman ini, ya, kelihatan tidak sehat. Buahnya juga mudah busuk. Gizinya juga rendah. Karena memang unsur hara yang ada di dalam tanaman itu kekurangan. Ya. Sehingga gara-gara pupuknya yang tidak lengkap, sudah tidak lengkap, kurang lagi, gitu. Nah, ini yang membuat tanaman kita menjadi parah, baik secara vegetatif maupun generatifnya, pertumbuhan badan ataupun dalam hal menghasilkan buah. Nah, pupuk mikro ini supaya Anda mudah mengingat, kita sebut sebagai lauknya tanaman. Ya. Sementara unsur hara makro ini supaya Anda juga mudah mengingat, kita sebut nasinya tanaman. Ya. Maka seperti kita untuk sehat butuh nasi dan lauk. Tanaman juga membutuhkan nasi dan lauk. Nah, lauknya minimal ada 7, nasinya ada 6. Nah, 7 dan 6 adalah 13 unsur hara esensial. Wajib ada. Kekurangan salah satu unsur saja, maka tanaman akan mengalami yang namanya malnutrisi. Ya. Nah, maka dalam berbudidaya tanaman, usahakan pupuknya minimal 13 unsur hara itu harus ada. Ya. Pupuk makro atau nasinya tanaman ini kebanyakan ada di pupuk pabrik. Ya, yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik besar, entah itu Kujang, entah itu petrokimia, atau pupuk Kaltim, dan sebagainya. Mereka memproduksi pupuk makro kebanyakan. Ya, N, P, K, Ca, Mg, S, dan seterusnya. Dan biasanya di karungnya itu ada tertera kandungan dan persentasenya. N-nya berapa, P-nya berapa, K-nya berapa. Nah, jadi
Nasinya tanaman inilah yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Sementara pupuk mikro ada di mana? Pupuk mikro kebanyakan ada di pupuk organik. Ya, pupuk organik yang dikenal masyarakat, pupuk kompos, pupuk kandang, dan seterusnya. Ya. Nah, itu banyak mengandung mikro. 1 ton pupuk kandang, itu kalau diteliti, ternyata mengandung hanya 1 kilogram unsur mikro. Jadi 1 ton pupuk kandang, itu kandungannya hanya 1 kilogram lauknya tanaman. Ya, jadi kalau ada sebuah truk membawa 4 ton pupuk kandang itu sama aja membawa 4 kilogram unsur mikro. Ya. Dan makronya sangat sedikit, makronya. Ya, makronya. Sehingga kalau kita menanam hanya dengan pupuk organik saja, pupuk kandang atau pupuk kompos, biasanya mikronya terpenuhi tapi makronya kurang. Sehingga produksinya rendah. Hasilnya memang bagus dalam arti kualitas. Kualitasnya bagus, unsur mikronya ada, makronya ada, tapi makronya sedikit. Tapi tetap ada 13 unsur hara, sehingga kualitas hasil panennya juga bagus. Cuman produktivitasnya rendah. Kenapa? Karena nasinya sedikit. Itu kelemahannya pupuk organik, pupuk kandang, dan pupuk kompos. Ya, makanya kalau ingin meningkatkan hasil budidaya yang sangat besar, harus bersinergi digabungkan antara nasi dan lauk ini. Nasinya adalah pupuk organik, lauknya adalah pupuk organik, nasinya adalah pupuk pabrik N, P, dan K. Ya, banyak orang mengatakan, wah kalau gitu tidak organik, Pak Ardi. NASA ini menganut mazhab natural, menganut mazhab alami, ya, back to nature, kembali ke yang alami. Ya, maka namanya natural Nusantara. Ya, artinya Nusantara itu Indonesia, kalau dulu termasuk Malaysia, Thailand, Brunei dan sebagainya. Nah, natural itu kembali ke alam, kembali ke hal-hal yang alami. Karena dunia kita ini, negara kita ini tanahnya sudah rusak, ya sudah tidak alami karena memakai pestisida kimia dan sebagainya. Nah, kita kembali ke alami, back to nature. Back to nature itu lebih luas artinya dibandingkan back to organik. Kalau organik itu bagian dari nature, bagian dari alami. Tetapi alami tidak harus organik. Contohnya, misalnya batuan fosfat, P2O5, dari batuan untuk memproduksi P kandungan fosfor ini. Nah, tidak organik, tetapi alami. Nah, itu ya, bisa membedakan ya Bapak Ibu ya. Jadi organik itu bagian dari alami. Tapi alami tidak harus organik. Nah, NASA ini mengikuti mazhab alami. Ya, otomatis organik ada di situ. Nah, karena mazhabnya adalah mazhab alami, nature, ya, sesuai namanya natural Nusantara, kita tidak bermusuhan dengan pupuk pabrik. Justru kita harus bersinergi dengan pupuk pabrik, baik itu pupuk petrokimia, kujang, maupun kaltim, dan sebagainya, bersinergi dengan pupuk pabrik makro tadi, maka hasilnya bisa 3 kali, 4 kali lipat dibandingkan hanya menggunakan pupuk organik saja. Produktivitasnya luar biasa. Kandungan gizinya juga luar biasa. Ya. Jadi misalnya sawah, itu kalau hanya memakai pupuk kompos, pupuk kandang, mungkin hasilnya maksimal hanya kurang lebih 7 ton. Itu harus pupuk kandangnya harus banyak itu. Kalau hanya ala kadarnya mungkin hanya 4 ton. Memang itu organik, rasanya enak. Tetapi ya maksimal hanya di situ. Tetapi kalau kita menggunakan pupuk organik yang cukup, pupuk makronya juga cukup, ya, memenuhi kebutuhan optimal dan lengkap, padi ini bisa panen 15 ton, 16 ton, 20 ton, bahkan pernah terjadi 21 ton. Ya, itu tidak mungkin dicapai kalau kita hanya organik 100%. Ya,
Maka harus bersinergi antara organik dan anorganik. Ya. Yang penting masih alami. Ya, masih alami, sehingga produktivitas bisa meningkat. Itulah kenapa dulu Indonesia tahun 86 dapat penghargaan swasembada pangan dari FAO, Badan PBB. Ya. Tahun 86. Kenapa? Karena waktu itu para petani hanya memakai pupuk kandang, pupuk kompos, dan seterusnya. Kaya dengan mikronya. Begitu dikenalkan dengan pupuk makro, dengan intensifikasi pertanian zaman Orde Baru Pak Harto waktu itu ya, ada bibit varietas unggul Tanwer, intensifikasi pertanian dalam bentuk pemupukan makro dan seterusnya. Zaman dulu orang pada nggak mau, ya, zaman Orde Baru, ayo pakai pupuk makro pada nggak mau. Ya karena mereka takut, biasanya pakai pupuk kandang, pupuk kompos. Tapi waktu itu oleh pemerintah dipaksa, bahkan sedikit agak keras memaksanya, pakai senjata. Ya. Dan semacam dipaksa. Nah petani waktu itu merasa terpaksa, pakai. Dan ketika dipakai hasilnya luar biasa. Yang awalnya dipaksa, akhirnya menjadi biasa dan ketagihan. Nah itu petani kita dulu. Nah ketika pupuk makro ini sudah disosialisasikan kemana-mana, makro mikronya seimbang, langsung terjadi ledakan produksi. Indonesia swasembada beras. Dapat penghargaan dari PBB, Badan Pangan Internasional ya, FAO. Nah, itu karena itu tadi. Ya, nanti akan kita diskusikan lebih lanjut mengenai itu. Jadi intinya selain benih bibit, matahari, air, tanaman membutuhkan yang namanya unsur hara makro dan mikro. 13 unsur hara esensial. Ya. Nah, setelah unsur hara makro mikro, tanaman juga membutuhkan yang namanya ZPT. Apa itu ZPT? Zat perangsang tumbuh. Untuk pembelahan sel, memperpanjang sel, ya, memperbesar sel dan seterusnya, itu membutuhkan yang namanya zat perangsang tumbuh. Nah, zat perangsang tumbuh itu ada gibberellin, ada auksin, ada sitokinin. Ya. Nah, sitokinin itu bisa mempengaruhi pertumbuhan akar sekaligus buah. Auksin lebih banyak ke pertumbuhan vegetatif, sedangkan gibberellin itu lebih banyak untuk melebatkan buah. Ya. Nah itu peran dari ZPT, makanya ketika kalau Anda mengamati tanaman baru bertumbuh itu, pertumbuhannya bagus, ya pada ujung-ujung tanaman yang bertumbuh ini kandungan ZPT-nya tinggi. Maka kalau kita semprot dengan hormon ZPT-nya NASA, ya, maka pertumbuhannya akan cepat vegetatifnya. Nah itu. Ya, jadi memerlukan zat perangsang tumbuh. Nah, dengan kondisi organik, maka mikroorganisme di dalam tanaman ini, di dalam media tanam, ya, tanah, itu akan terjadi keseimbangan. Ya. Nah, itu. Nah, kalau semua parameter ini sudah dipenuhi, Bapak Ibu, maka tanaman ini akan tumbuh dengan baik, ya, baik secara vegetatif maupun secara generatif. Ya, jadi parameter-parameter ini yang harus diperhatikan oleh para petani kita. Baik, berikutnya, nah, kita sangat prihatin karena sejak intensifikasi yang diterapkan zaman Orde Baru, ya, dengan harus memakai pupuk pabrik, dan ketika dipakai pupuk pabrik, makro tadi, hasilnya luar biasa. Panennya luar biasa. Tapi ada sesuatu yang luar biasa yang menyebabkan tanah kita rusak. Coba Anda bayangkan ya, Anda petani biasa pakai pupuk organik, hasilnya misalnya 4 ton. Tiba-tiba dipaksa pakai pupuk pabrik. Saya coba pakai pupuk pabrik, hasilnya menjadi 10 ton. Sudah pasti kita akan senang ya, karena hasilnya meningkat jauh. Tapi kalau tidak ada pendidikan yang benar, terjadi perubahan pola pikir petani. Ternyata pupuk pabrik lebih bagus daripada pupuk kandang atau pupuk kompos. Maka dia mulai meninggalkan pupuk kandang, pupuk kompos. Dia hanya pakai pupuk pabrik saja. Gitu ya. Nah,
Jadi sementara ketika panen, tanaman ini mengkonsumsi 13 unsur hara, betul ya? Ketika dipanen, tanaman ini kan tumbuh makan 13 unsur hara. Nah, lalu ketika dipanen, tanaman itu keluar dari lahan. Betul ya? Kemudian yang dikembalikan petani hanya pupuk makro. Nah, karena yang dikembalikan pupuk makro, ya, unsur hara tanah berkurang, betul ya? Dan yang dipupukkan hanya pupuk makro, ya. Seharusnya kan harus lengkap makro dan mikro. Harusnya pupuk organik dan pupuk pabrik. Tapi karena terjadi perubahan mindset tadi, dikira bahwa pupuk pabrik lebih bagus daripada pupuk organik, maka ini ditinggal. Nah, artinya tanah itu hanya diberi nasi, sementara tanaman mengambil nasi dan lauk. Ya. Nah, sehingga ya karena hanya dikasih urea, TSP, KCl, NPK hanya 3 unsur saja, maka kekurangan unsur hara esensial ini, Bapak Ibu. Ya. Coba, 13 yang diambil oleh tanaman, yang dikembalikan cuma NPK. Ya, mikronya sama sekali tidak, makronya hanya 3, NP dan K. Sementara Ca, kalsium, magnesium, sulfurnya tidak diberikan. Sehingga butuh 13 yang dikembalikan cuma 10. Betul ya? Yang dikembalikan 3, kekurangannya 10. Ya. Itu ya. Jadi yang dikembalikan cuma 3, wah, konsentrasi nih berarti mendengarkan betul nih Mas Alek ini. Ya. Jadi yang dipupukkan hanya 3, kekurangannya 10. Betul ya? Nah, terus karena kekurangan 10, sementara tanaman mengambilnya 13. Betul ya? Dipanen, 13 unsur hara keluar. Kemudian dipupuk lagi, pupuknya hanya NPK saja. Ya toh? Tanaman ngambil 13 unsur hara. Panen keluar 30 unsur hara. Yang dikembalikan 3 lagi. Lama-lama apa yang terjadi? Lama-lama tanah yang dulu melimpah, ya, unsur hara, ya, sekarang menjadi defisit, kekurangan unsur hara mikro. Ya. Dulu melimpah unsur hara mikro karena petani pakai pupuk kandang, pakai pupuk kompos, kandungan mikronya tinggi, lauknya melimpah. Ya. Tapi begitu proses ini terjadi, tanaman mengambil 13 unsur hara, panennya keluar, yang dikembalikan cuma NPK. Yang 10 tidak dikembalikan. Sementara tanaman menyerap lagi 13. Panen keluar, berarti 13 unsur hara keluar dari lahan. Yang dikembalikan NPK lagi. Panen mengambil lagi tanaman tadi, 13 unsur hara. Panennya keluar. Kembalikan 3 lagi. Lama-lama tanah pertanian kita ini kebanyakan NPK, ya, tapi defisit 10 unsur makro dan mikro tadi. Ya. Ya, makronya kalsium, sulfur, dan magnesiumnya tidak dikembalikan. Yang 7 tadi, unsur mikronya tidak dikembalikan. Akhirnya tanah itu defisit. Ya, produksi malah terus menurun. Sehingga habis swasembada beras, dapat penghargaan FAO malah turun. Karena terjadi perubahan budaya pemupukan dari pupuk organik dirubah menjadi makro. Padahal yang benar, dua-duanya dipakai, makro dan mikronya. Itu. Dan cilakanya lagi, ya, terjadi defisit unsur makro, 3 makro dan 7 mikro. Tanah ini juga mengalami pengerasan karena adanya residu pupuk kimia. Tanah kan mengalami keras. Nah, jadi begini. Pemakaian pupuk kimia yang berlebihan dan terus-menerus, ya, tidak semua unsur pupuk kimia terserap oleh tanaman, termasuk
bahan pengikatnya. Nah, bahan pengikat dan unsur yang tidak bisa diserap oleh tanaman itu menjadi residu pupuk kimia yang sulit diuraikan. Ya, sehingga menumpuk pada lapisan tanah. Ya, struktur tanah menjadi keras. Akibatnya kalau tanahnya mengeras, pernapasan akar atau aerasi terganggu. Jumlah anakan padi sedikit karena pergerakan akarnya tidak leluasa. Akar tanaman sulit menyerap pupuk. Ya. Kemudian produktivitas menurun, sementara dosis pupuk makronya harus makin tinggi. Ini kan luar biasa. Ya. Nah, itu penyebab tanah kerasnya itu karena residu itu, Bapak Ibu. Nah, siapa yang bisa menggemburkan tanah yang sudah keras akibat residu pupuk kimia ini? Sehingga tanah keras ini. Ya. Dulu waktu saya kecil, kalau masuk sawah itu, lumpurnya bisa di atas lutut gini. Tapi sekarang, tingginya hanya semata kaki. Karena saking kerasnya tanahnya. Ya. Kenapa? Karena tadi pemupukan yang tidak seimbang, yang selalu hanya pakai pupuk makro dari pabrik. Ya, residunya itu yang membuat tanah menjadi keras. Nah, tanah yang keras ini bisa kita gemburkan lagi. Caranya diberikan yang namanya asam organik. Ya, asam organik ada dua, ya, antara lain ya. Ada dua antara lainnya yaitu asam sulfat dan asam humat. Ya, makanya kalau banyak asam humatnya itu banyak orang kalau zaman dulu tanahnya berhumus. Itu artinya kandungan asam humatnya tinggi. Nah, itu yang menggemburkan tanah ini. Nah, asam humat dan sulfat ada di mana? Ada di pupuk organik. Pupuk kandang, pupuk kompos, dan seterusnya. Itulah kenapa kalau petani kita dalam pemupukan bisa seimbang antara pupuk makro dan mikro yang ada di organik, dan pupuk pabrik itu disinergikan, maka tanahnya akan tetap gembur. Kemudian unsur makro-mikronya lengkap. ZPT-nya juga tinggi, maka produktivitas menurun. Tetapi kalau hanya pupuk pabrik saja, apalagi cuma 3 NP dan K, sudah saya pastikan kekurangan unsur hara. Tanaman malnutrisi. Diperparah lagi, tanahnya mengeras. Tanah mengeras tadi, pernapasan akar terganggu, jumlah anakannya juga menjadi sedikit, akar tanaman sulit menyerap pupuk, ya, pergerakannya juga sulit, produktivitas menurun, dan dosis pupuknya malah kebutuhannya makin tinggi, kebutuhan pabriknya, kebutuhan pupuk pabriknya. Nah, ini yang terjadi di dunia pertanian kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, tanah keras ya, plus miskin unsur hara, itu yang terjadi, Bapak Ibu. Yang terjadi di dunia pertanian di Indonesia, terutama lahan-lahan sawah kita. Ya, sudah tanahnya mengeras, kemudian miskin unsur hara mikro. Ya, miskin unsur hara mikro. Maka solusinya, ya, solusinya kita harus kembali ke pupuk organik, entah itu pupuk kandang, entah itu pupuk kompos. Kalau pupuk kandang berasal dari binatang, kotoran binatang. Kalau pupuk kompos berasal dari tanaman-tanaman atau bahan-bahan organik yang dibusukkan, ya, mengalami dekomposisi. Maka idealnya ya pupuk NPK ditambah dengan pupuk kandang atau pupuk kompos, ya, agar tanah menjadi gembur dan kaya unsur hara, baik unsur hara makro maupun unsur hara mikro. Ya. Nah, ini solusinya. Jadi harus seimbang lagi antara pupuk organik dan pupuk pabrik NPK itu. Ya. Nah, cuman ada kendala di lapangan, Bapak Ibu. Supaya lahan kita subur seperti dulu lagi, itu per hektar membutuhkan kurang lebih 20-40 ton pupuk kandang atau pupuk kompos. Nah, coba Anda bayangkan, 20-40 ton. Ini kalau pakai truk, berapa truk ini? Kan itu. Satu truk misalnya 5 ton, yang truk biasa ya, itu berarti membutuhkan, kalau 20 truk berarti 5 ton berarti membutuhkan 4 truk.
sampai 8 truk kalau 20 sampai 40 ton. Ya, berarti membutuhkan 4 truk sampai 8 truk per hektar. Ya. Nah, itu kalau pengen kembali subur seperti dulu, unsur mikronya melimpah. Cuman kendalanya, carinya di mana pupuk kandang sebanyak itu kalau seluruh petani memakainya? Ya. Carinya di mana? Sehingga yang menjadi masalah adalah faktor ketersediaan. Ya. Carinya di mana? Itu yang tidak mudah. Ya. Yang kedua, menambah biaya dalam hal harga dan pengangkutan. Coba Anda bayangkan. Pupuk kandang itu tidak bisa terbang sendiri dari kandang terus ke lahan. Tidak bisa. Terus ngeler sendiri, nyebar sendiri kan tidak bisa. Nah, pupuk kandang itu adanya di kandang ternak. Untuk sampai ke truk, ini kan membutuhkan tenaga untuk ngangkut. Itu sudah biaya. Truk ini berangkat dari kandang ke lahan, ini juga biaya. Kalau sewa berapa? Belum solarnya, belum sopirnya, gitu. Belum tenaga angkat dari kandang ke truk. Truk ini berjalan sampai lahan, nggak mungkin truknya tumpah sendiri gini kan enggak. Pasti dibongkar dan ongkos pembongkaran ini juga biaya lagi. Ya. Diturunkan, kemudian ngeler ke lahan, menyebar ke lahan, itu juga biaya lagi. Sehingga kos operasionalnya sangat mahal. Ya, sangat mahal. Ini menjadi kendala, karena menambah biaya budidayanya menjadi sangat besar. Harga pupuk kandang sendiri berbeda-beda. Ya. Dan lokasi jarak ini juga mempengaruhi. Kalau jaraknya cuma 10 kilo, beda dengan kalau jaraknya 50 kilo. Biayanya akan lebih mahal kalau semakin jauh. Apalagi kalau jarak jauhnya misalnya orang Dieng, belinya pupuk kandang di daerah Imogiri, ya ini sudah 80 kilo, bahkan 100 kilo ini jaraknya. Wah itu lebih mahal lagi biayanya. Ya. Nah kalau cuma jaraknya dekat, mungkin cuma diangkuti pakai sepeda atau pakai sepeda motor atau dipinggul, nah enggak masalah. Jadi kandangnya dekat lahan pertaniannya. Tapi kalau harus beli, nah, ini menjadi masalah. Yang ketiga, memerlukan proses dekomposisi. Jika belum selesai malah merugikan tanaman. Jadi bahan organik ini harus mengalami yang namanya penguraian oleh bakteri. Nah, proses penguraian ini disebut dengan dekomposisi. Ya, ini proses penguraian bahan organik menjadi bahan yang siap diserap oleh tanaman. Nah, proses penguraian oleh bakteri ini menimbulkan energi, panas. Nah, kalau masih dalam proses, belum bisa dipakai untuk pupuk. Ya, sehingga berbahaya. Kalau pupuk kandang ataupun bahan organik ini belum selesai penguraiannya di proses dekomposisinya, kita pakai untuk memupuk tanaman, tanamannya malah mati. Ya. Karena belum jadi, dan dia menimbulkan energi panas, mengeluarkan gas namanya gas metan dan sebagainya. Yang baru-baru ini ada septic tank meledak itu. Nah itu karena gas metan tadi. Ya. Bahan organik kalau baru proses dekomposisi ini mengeluarkan gas metan itu dan energinya panas. Dan akar tidak mampu bertumbuh bahkan mati, mengalami plasmolisis. Nah ini kalau Anda menggunakan pupuk organik, pupuk kandang, pupuk kompos yang belum selesai proses dekomposisinya, justru akan merugikan tanaman. Tanaman bisa mati. Ya, ciri khas bahan organik itu sudah selesai dekomposisinya, itu sudah tidak anget lagi dan tidak berbau lagi. Tapi kalau Anda pegang masih anget atau bahkan panas, jangan dipakai. Itu belum selesai dekomposisinya. Proses penguraiannya belum selesai. Akan mati tanaman itu, jangan salah. Kadang orang tidak tahu, wah ini pupuk kandangnya baru keluar dari dubur sapi ya toh. Wah ini cocok ini, wah langsung diambil, taruh di pot, jeblek, tanamannya tancapkan, jeblek. Besok pagi dilihat sudah langsung mati, sudah pasti mati. Ya, maka harus proses dekomposisi.
Ya. Nah, ini harus diuraikan oleh bakteri. Kalau sudah selesai, tandanya sudah sudah selesai, itu tidak panas lagi dan tidak berbau. Nah, itu berarti siap dipakai. Yang keempat, tingkat kematangan dan kandungan nutrisi setiap bongkahnya berbeda-beda. Tergantung ternak itu makan apa. Ya toh? Kalau makanannya cuma bungkil telotok, nah ini ternaknya juga nggak sehat, kotorannya juga nutrisinya rendah, unsur haranya juga rendah. Tapi kalau sapi itu macam-macam, ya ada komborannya, ada bekatulnya, dikasih garam, ada bungkilnya, ada dedaunan, dan makanya macam-macam yang dimakan oleh ternak kita, keluarnya kotorannya juga kandungan unsur haranya lengkap. Ya, maka setiap bongkahnya berbeda-beda. Itu kendalanya. Yang kelima, mengandung hama, penyakit dan gulma. Ya. Nah, pupuk kandang kelemahannya itu, Bapak Ibu. Mengandung hama, misalnya kotoran sapi itu media paling bagus uret. Ya, uret ya. Jadi kalau bahasa Jawa apa ya? Yang suka di kelapa itu namanya wangwung kumbang. Wangwung atau kumbang. Itu kalau dia bertelur di dalam pupuk kandang, terutama pupuk sapi. Ya, kaki 4 rumenansia lah, bisa kuda, sapi, kambing. Nah, ketika dia bertelur di situ, menetaslah menjadi uret. Nah, uret ini yang suka memakan akar-akar muda. Sehingga kalau tanah itu banyak uretnya, kita menanam tanaman, ngalamat tanaman itu kerdil atau bahkan mati. Kadang kontet, ya, kerdil. Tanaman kok enggak bertumbuh-tumbuh karena akarnya selalu dimakan. Kalau akarnya dimakan, dia hanya mengandalkan akar tua saja. Sehingga nutrisinya enggak nambah-nambah. Kerdil. Kalau tanaman itu bukan tanaman keras, tanaman pangan dan seterusnya, nah itu lebih mudah, meskipun akar tua juga mudah dimakan itu, mati biasanya. Nah, itu uret, ya, itu banyak sekali di pupuk kandang, terutama pupuk sapi. Makanya saya kalau memakai pupuk kandang dari rumenansia ya, sapi, kambing, kuda, kerbau dan seterusnya itu harus dipastikan fermentasinya sudah selesai. Ya, dipastikan bebas hama. Dan itu tidak gampang. Ya, karena hama itu datang saat masih keluar dari dubur sapi itu senang sekali itu kumbang. Wah, langsung dari aromanya itu, wah ini makanan tempat media anak-anak saya ini. Sudah, dia bertelur di situ. Nah, ketika pupuk kandang tadi sudah jadi menjadi pupuk, uretnya juga banyak di situ, sudah ngalamat. Itu pusing, seperti saya ini pernah merugi puluhan juta gara-gara uret ini. Tanaman-tanaman saya langka, banyak yang mati karena saya waktu itu juga belum punya pengetahuan, order pupuk kandang sekian truk, ternyata waduh, uretnya itu luar biasa. Satu truk itu dibiarkan 1 bulan nanti setiap nyangkul gitu pasti ada uretnya. Setiap 1 cangkulan pasti ada uretnya. Kalau dikumpulin bisa 1 ember itu, 1 truk itu. Wah, itu bagi penanam tanaman malapetaka itu. Nah, kemudian penyakit. Nah, yang namanya tanaman pupuk kandang itu banyak penyakitnya. Entah itu bakteri, entah itu virus, entah itu jamur yang menyebabkan tanaman kita terserang penyakit. Ya, kalau jamur tahu-tahu layu, nah, itu jamur fusarium, jamur pseudomonas, itu ada jamur-jamur penyebab layu. Karena dia berkembang di akar, lalu dia akan menyebabkan layu. Nah, itu kalau pupuk kandang ini menyebabkan penyakit itu. Ya. Kemudian gulma. Nah, kalau peternaknya itu sukanya, kalau bahasa Jawanya ngarit, nyuket. Nah, kalau nyuket itu asal rumput apapun, ada rumput teki, ada rumput, segala macam rumput ya toh, dikasihkan ke ternaknya. Benih-benih rumput masuk ke perut, keluar kotoran, dia tetap hidup. Maka ketika kotoran itu selesai fermentasinya, dia tumbuh.
jadi ada tanaman-tanaman tertentu yang tidak masalah dengan proses dekomposisi. Ya, contohnya adalah rumput. Nah, itu. Nah, ketika dipakai tanamannya subur, rumputnya keluar semua itu. Nah, maka kalau memilih pupuk kandang, pilihlah dari ternak-ternak yang memakan dedaunan, bebas rumput, bebas gulma, dedaunan, atau memang rumput kolonjono, khusus kolonjono, kemudian komborannya pakai dedak, ampas tahu, dan sebagainya itu, kotorannya bebas gulma. Memang harus tahu kalau kita asal mupuk, dari ternak yang nyuket tadi, ngerumput tadi, ya ngalamat sudah. Nah, itu pasti langsung gulmanya banyak. Mengandung logam berat. Ya, logam berat antara lain hidrargyrum, arsen itu adalah logam-logam berat. Dan ini sangat berbahaya. Ya, sangat berbahaya bagi tanaman. Ya. Bahkan ternaknya bisa mati kalau mengkonsumsi logam berat. Ya. Nah, solusinya ya dengan pupuk nasa. Ya, solusinya. Nah, 1 kg super nasa atau 1 kg power nutrisi, ini contohnya power nutrisi, itu setara dengan 1 ton pupuk kandang, 1 kg-nya. Dalam hal unsur hara mikro. Ya, ini 1/4 kilo. Nah, super nasa yang ini juga 1/4 kilo, tapi yang ini 3 kiloan, Bapak Ibu. 3 kilo ini, ya. Nah, berarti 3 kilo super nasa ini setara dengan 3 ton pupuk kandang. Dalam hal unsur mikro, bukan makro. Nah, kalau makronya kita dapatkan dari pabrik, pupuk pabrik. Kebutuhan mikronya kita dapatkan dari nasa. Kalau cari pupuk kandangnya susah, ya toh? Dan memang faktanya susah. Apakah petani mampu mendatangkan berapa tadi? 4-8 truk pupuk kandang per hektar? Tidak akan mampu. Dengan segala kendalanya tadi, harga, banyak gulmanya, ongkos operasionalnya tinggi, kalau belum matang atau belum masak, belum selesai proses dekomposisinya, malah bikin tanaman mati dan sebagainya. Banyak kendala tadi. Ya kan? Tapi itu masalah, kalau tidak segera diselesaikan, ya masalahnya tidak akan pernah selesai. Produktivitas tetap rendah. Ya. Lahan makin hancur. Nah, solusinya adalah kembali ke organik. Tapi kalau dengan pupuk kandang atau pupuk kompos banyak kendalanya, maka solusinya adalah pupuk nasa. Dan ini melalui riset yang panjang ya oleh ilmuwan kita almarhum Bapak Insinyur Sumarno, formula ini ditemukan sejak tahun 86 ya. Nah, 1 kg super nasa setara dengan 1 ton pupuk kandang. Ya, sehingga kalau Anda membutuhkan 4-8 ton, nah tinggal Anda mupuk 1 hektar 2 kardus ini sudah 6 ton, sudah. Betul ya? Kalau butuhnya 20 ton, nah ya tinggal dikalikan. Ini per kardus ini 3 kilo ini setara dengan 3 ton. Jadi kalau 20-40 ton, ya sekitar 7 ini sudah cukup. Anda mupuk dengan 7 ini sudah setara dengan 21 ton pupuk kandang unsur mikro. Dan ini juga dilengkapi dengan zat perangsang tumbuh, dilengkapi dengan ZPT, ya, zat perangsang tumbuh tadi, dilengkapi juga dengan asam-asam organik, asam humat dan asam sulfat untuk menguraikan tanah-tanah yang keras akibat residu pupuk kimia. Sehingga dengan memakai pupuk nasa ini bersinergi dengan pupuk pabrik, kita harapkan produktivitas meningkat, tapi juga tanahnya semakin gembur. Ya, tanahnya semakin gembur. Pernah terjadi ada kejadian aneh. Ada pengusaha genting membuat gentingnya memakai POC nasa. Kan aneh. Usut punya usut ternyata kalau memakai pupuk nasa, tanahnya itu menjadi gembur dan wulet. Ya, wulet dan dibikin genteng itu kualitasnya menjadi lebih bagus.
Nah, ini kan di luar dugaan ya. Ternyata pupuk NASA ini bermanfaat bagi pengusaha genteng karena tanahnya menjadi lebih liat, ya tidak gampang pecah. Nah itu waktu itu saya heran, kok ada pengusaha genteng kok nyari pupuk NASA, kok untuk genteng, bukan untuk tanaman, usut punya usut, ternyata seperti itu. Nah itu membuktikan bahwa memang pupuk NASA mengandung asam organik, asam umat sulfat yang mampu mengemburkan tanah yang keras. Itu solusinya, Bapak Ibu. Ya, karena dengan NASA ini satu, butuh berapapun ada. Artinya ketersediaannya tidak masalah, betul? Bahkan kalau bahan baku yang untuk membuat pupuk NASA ini ya diproduksi untuk memupuk seluruh Indonesia, seluruh dunia selama 16.000 tahun tidak akan habis. Dan material ini hanya ada, atau raw material ini ada di Indonesia dan beberapa negara tropis. Tapi mayoritas kebanyakan ada di Indonesia. Dan yang tahu hanya ilmuwan kita. Ya. Kalau sampai nanti ketahuan para pengusaha atau pejabat, bahaya ini nanti. Diambil negara lain, wah jodoh kita. Karena kekayaan kita satu-satunya yang masih tersisa, salah satunya adalah bahan baku untuk bikin pupuk. 16.000 tahun dipakai untuk memupuk seluruh dunia, masih cukup. Artinya ketersediaan kita luar biasa. Diorder dalam jumlah berapapun, secara rutin tidak masalah. Ya. Yang kedua, cost operasionalnya rendah. Coba. 3 kilo ini setara dengan 3 ton. Betul? Betul. Nah, 3 ton. Kalau Anda bawa 2, dengan tas kresek bisa. Tapi coba, kalau 2 ini sudah setara dengan 6 ton, Anda sanggup nggak bawa pupuk kandang 6 ton pakai jari Anda? Anda bisa. Betul nggak? Artinya Anda sudah menghilangkan biaya kos operasional truk, angkutan, ya, sopirnya, ya, itu terpangkas. Tenaga untuk ngangkat atau bongkar, sudah nggak perlu lagi. Jadi kos operasionalnya rendah. Yang ketiga, bebas gulma, bebas penyakit, bebas hama, karena teknologinya sudah memurnikan itu semua. Ya, nah, kemudian tercukupi unsur hara makro, mikro, asam organik, dan ZPT-nya. Aplikasinya jauh lebih mudah dan lebih sederhana. Ya, tidak kotor di tangan. Dalam arti tidak menimbulkan penyakit atau apa yang efek ke manusia, tidak ada. Dan NASA ini pupuknya organik 100%. Ya, sehingga aman dikonsumsi, tidak mengandung logam berat. Nah, makanya keprihatinan dunia pertanian di Indonesia tentang pemupukan, kerusakan lahan pertanian karena residu pupuk kimia terselesaikan dengan produk-produk pertanian yang ada di NASA. Ya. Terselesaikan. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ke depan di NASA ini juga akan menyediakan pengendali hama organik. Ya. Karena selain keprihatinan tentang pengerasan lahan, defisit unsur mikro dan sebagian makro, ternyata ada masalah satu yang sangat besar. Selain itu tadi, yaitu ekosistem kita sudah rusak. Keseimbangan alam kita sudah rusak. Sehingga rantai makanan pun sudah tidak berjalan dengan baik. Kenapa? Ya itu tadi, 2 penyebabnya. Yang pertama, residu pupuk kimia yang menyebabkan tanah menjadi keras, ya, sehingga tidak gembur lagi, otomatis makro mikro di situ juga tidak berkembang. Yang kedua, penggunaan pestisida kimia, ya, yang menggunakan rekayasa kimia dasar, ya, yang sulit terurai, terutama kandungan logam-logam beratnya yang ada di pestisida kimia itu menyebabkan tanah kita menjadi tidak organik. Tanah kita menjadi tanah yang beracun. Dan luar biasanya, untuk bisa terurai lagi, ada yang membutuhkan waktu yang lama. Ada yang 3 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang puluhan tahun, bahkan ada yang ratusan tahun baru bisa terurai. Kan ini mengerikan.
Ya. Sehingga dunia flora, fauna, makro maupun mikroorganisme itu menjadi tidak seimbang lagi. Mengerikan, Bapak Ibu. Ya. Coba, ketika kita memakai pestisida kimia, ya, kita semprotkan ini hama. Misalnya hama ulat misalnya. Kita semprot dengan dosis A misalnya. Banyak yang mati. Wah, petani puas. Wah, ampuh ini pestisidanya. Banyak yang mati ulatnya. Tapi perlu Anda tahu, kalau Anda amati, tidak semuanya mati. Atau pasti ada 1-2 yang tidak mati. Ya. Di sana juga disemprot, sana semprot, petani sana nyemprot. Masih ada 1-2 yang tidak mati, hanya semaput, hanya pingsan, kelenger lah bahasa Jawanya. Dan ketika mereka bangkit lagi, mereka kawin dan memberikan keturunan yang ketika disemprot dengan dosis A hanya kelenger tidak mati. Ya toh? Loh, kok pada nggak mati ya? Dosisnya ditingkatkan A+1 misalnya, semprotkan. Sana juga sama, ditingkatkan dosisnya. Semua petani meningkatkan dosis pestisidanya. Banyak yang mati, tapi tetap ada 1-2 yang hanya pingsan, hanya semaput, hanya kelenger, tidak mati. Akhirnya mereka beranak pinak lagi. Dosis A+1 semprotkan, tidak mati. Tambah lagi A+2, semprotkan. Banyak yang mati, tapi tetap masih ada 1-2 yang tidak mati. Cuman pingsan, kelenger, semaput. Semprot A+2, enggak mati. Tingkatkan lagi A+3, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Akhirnya, sampai biangnya disemprotkan pun tidak mati. Bahkan ulatnya diambil, taruh di pestisidanya, tetap luget-luget enggak mati. Ini artinya, pestisida kimia yang terus-menerus ini menyebabkan hama resisten. Semakin kuat. Nah, ini yang mengerikan. Sehingga hama-hama yang resisten tadi berkembang. Berkembang. Ya. Nah, perkembangan ini yang mengerikan, menjadikan hama tahan terhadap pestisida. Semakin sulit untuk dibasmi. Ya. Nah, NASA mencoba menggunakan 2 cara. Menggunakan pestisida pestisida tetapi bukan kimia, tetapi organik. Ya. Nah, ke depan nanti akan muncul yang namanya pestisida misalnya Pestona, ada Pentana, ya. Nanti ini akan membasmi hama dengan pestisida organik. Tetapi juga ada pengendalian hama secara menyebarkan musuh alaminya atau agensia hayati yang bersifat antagonis. Nah, contohnya misalnya wereng. Wereng ini bisa dibunuh dengan yang namanya jamur Beveria bassiana. Nah, awal-awal riset itu adalah ini kok ada wereng yang mati kering ya? Mati kering. Dibawalah ke lab. Kenapa? Ini kok bisa mati? Ternyata di situ ada jamur yang membuat wereng itu mati. Ambil lagi wereng yang sehat, tempelkan di wereng yang mati tadi, terkontaminasi jamur tadi, dia mati. Oh, ternyata jamurnya berkembang di wereng itu, dan dia menghisap cairan tubuh wereng itu, sehingga wereng itu sekian hari mati kering, seperti keripik, mati kering. Dan ternyata jamur itu yang menyebabkan si wereng itu mati. Maka dikembangkanlah jamur ini. Namanya jamur Beveria bassiana. Nah, itu contoh untuk pembasmi wereng. Lalu ada juga tanaman yang tiba-tiba layu karena keserang jamur penyebab layu, Fusarium atau Pseudomonas. Nah, di NASA ini ke depan juga akan keluar produk namanya Gliocladium. Nah, Gliocladium ini berasal dari mana? Dari jamur Gliocladium sp dan Trichoderma sp.
Nah, jamur-jamur ini akan, kalau awalnya dibudidayakan dengan media tanam, pupuk kompos atau pupuk kandang, campurkan gitu ya, nanti dia akan berkembang. Ya, Gliocladium dan Trichoderma tadi akan berkembang. Setelah berkembang, kita pakai campuran untuk media tanamnya. Gliocladium tadi akan bertumbuh di sekitar akar. Nah, ketika dia bertumbuh di sekitar akar, dia mengeluarkan namanya racun gliovirin dan viridin. Nah, racun gliovirin dan viridin ini yang membasmi jamur penyebab layu. Nah, sehingga tetap organik, ya, dan jamur ini tidak merugikan manusia. Nah, alam lingkungannya, ekosistem tetap terjaga keseimbangannya. Nah, jadi NASA ini mempunyai solusi pertanian dari unsur makro mikro tadi dipenuhi, tanah keras kita selesaikan dengan asam organik, ya, dengan parameter kebutuhan tanaman dipenuhi, kemudian dari sisi pestisida kimia yang menghancurkan lingkungan kita ganti dengan pestisida organik dan pengendalian hama secara musuh alami atau agensia hayati yang bersifat antagonis atau berlawanan. Nah itu, kalau ini diterapkan sebetulnya selesai. Cuman permasalahannya kalau menggunakan pengendali hama yang bersifat antagonis tadi, agensia hayati, kalau tidak serempak, ya tidak begitu bermanfaat. Misalnya satu kawasan sekian ratus hektar yang pakai cuma 1 hektar, ya tetap keserang, ya. Maka memang diperlukan kebersamaan, dan ini pemerintah harusnya, peran dinas pertanian, ayo serentak semua pakai, ya, sehingga kalau serentak begini cepat terkendali, ya. Nah itu Bapak Ibu, malam ini presentasi saya mengenai pertanian, intinya seperti itu, ya. Bahwa tanaman butuh lauk dan nasi, ya, dan tanah yang keras akan digemburkan dengan asam organik. Tumbuhan butuh tumbuh, perlu ZPT. Nah, itu semua ada di pupuk NASA. Ya, sementara masalah tentang ekosistem karena pestisida kimia, yang ekosistemnya menjadi rusak, tidak seimbang lagi, NASA juga sudah menyiapkan pestisida organik dan pembasmian hama dengan musuh alaminya. Riset terus akan dilakukan oleh para ilmuwan NASA untuk membackup dunia pertanian kita. Dan semoga peran NASA ini bisa menyelesaikan masalah-masalah pertanian kita, dan kita harapkan pertanian di Indonesia ini nanti bisa maju, kemudian bisa swasembada lagi, bahkan berlimpah, bahkan bisa ekspor ke luar negeri, ketahanan pangan tinggi, bahkan menjadi kitchen world atau dapurnya dunia. Ya, sehingga orang akan sangat tergantung, seluruh Indonesia tergantung dengan Indonesia karena pertaniannya yang luar biasa berkembang. Ya, semoga apa yang dilakukan oleh teman-teman semua, ya, oleh perusahaan dan teman-teman distributor yang ada di lapangan sebagai pejuang-pejuang NASA untuk membangun dunia pertanian kita yang lebih baik dan keluar dari permasalahan-permasalahan yang ada, semua tergantung teman-teman semua yang ada di lapangan. Perusahaan menyediakan teknologi, produknya yang di-backup oleh para ilmuwan. Kita sebagai mitra distributor NASA tugasnya sosialisasi, tugasnya mengaplikasikan agar seluruh petani di Indonesia menggunakan teknologi NASA sehingga pertanian kita menjadi jaya. Baik Bapak Ibu, demikian materi saya malam ini. Saya mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan di hati, dan semoga presentasi hari ini tentang pertanian sangat bermanfaat untuk kita semua dan menjadi barokah untuk kita semua. Amin. Semangat pagi. Yes. Semangat pagi. Yes. NASA. Luar biasa. Kita pasti bisa kaya.